Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji Allah Jalla Jalaluhu di mana Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam menimba ilmu agama. Ya bisa hadir di majelis ilmu ya di sela-sela kesibukan kita ya untuk menghadiri majelis ilmu ya, karena di dalam majelis ilmu tersebut yang tentunya majelis ilmu tersebut di sana dibacakan Al-Qur'an, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih ya, mempelajari tentang syariat Allah Subhanahu wa taala ya dari sumbernya yang murni yang diembankan Allah Jalla wa ala kepada rasulnya, maka itu majelis ilmu. Dan orang yang hadir di majelis ilmu dapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Imam Al-Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, fa ushidukum inni qad ghafartu lahum. Aku persaksikan kepada kalian wahai para malaikat, sungguhnya aku telah mengampunkan dosa-dosa mereka. Bahkan malaikat berkata, inna majali hajatin, ada orang yang hadir di sana yang dia bukan niatnya menimba ilmu agama. Ya, artinya ada hajatnya. Innama jaa itu innama itu yufidul hasr ya. Dia datang ada urusan hajat aja, ada hajatnya, bukan nimbah ilmu agama. Maka disebutkan humul julasa ulayashqa bihim jalisuhum. Semuanya dapat ya, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini keberkahan hadir di majelis ilmu. Hadir di majelis ilmu. Dalam riwayat disebutkan ya, seorang yang habis dari majelis ilmu tentunya tidak mengganggu orang ya, tidak berbuat zalim ya, tidak dan yang lainnya ya. Artinya ada pada majelis ilmu diterapkan, maka dia ya mendapatkan ketenangan jiwa. Ya, ketenangan jiwa dalam majelis tersebut. Ya, ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ya, Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah dalam kitab Badaiul Mawani' Badaiul Fawaid yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Bakar, berkata Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah, kata Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah, ya utlub ya, mintalah ya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau carilah ya hatimu, utlub qalbaka fi salasati mawatin. Carilah hatimu di tiga tempat. Kita disuruh perintahkan mencari ketenangan jiwa di tiga tempat. Mencari hati ya di tiga tempat, karena hati itu identik dengan ketenangan jiwa. Ada orang yang badannya kuat ya, kemudian ototnya kuat gitu ya, tapi nggak tenang jiwanya. Betapa banyak orang yang bunuh diri karena apa? Tidak ada memiliki ketenangan jiwa. Ya, tidak memiliki ketenangan jiwa. Dan pemilik ketenangan jiwa adalah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya diperintahkan untuk hadir di tempat-tempat yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Qayyim, cari hatimu di tiga tempat. Yang pertama apa? Inda sima'il Quran, ketika mendengarkan Al-Qur'an. Kita kalau dengar Al-Qur'an itu kalau marah, Pak, berarti ada jinnya, ada setannya itu. Ya, kalau kita nyetel Al-Qur'an, ya kita membaca Al-Qur'an, ada yang marah, itu subhanallah, itu aneh, itu ada sesuatu yang aneh pada jiwanya, entah ada jinnya, entah ada syaitannya dari jenis jin. Ya, kalau kita mendengar bacaan Al-Qur'an itu akan tenang jiwanya, kecuali bacaan Al-Qur'annya kacau. Makanya kalau kita baca Al-Qur'an misalnya jadi imam gitu ya, alhamdulillah kita di masjid ini suaranya di dalam, tidak ganggu orang gitu ya. Ya, ada satu riwayat kita juga tidak boleh membaca Al-Qur'an dengan keras, padahal saat itu ada orang yang sholat, nggak boleh juga ganggu. Artinya khususnya ketika kita mendengarkan baca Al-Qur'an, dan itu terlebih di dalam sholat ya kan, karena dalam sholat kan apalagi sholat jahar ya diharuskan untuk mengeraskan bacaan. Nah, kita tenang itu dengar bacaan Al-Qur'an. Ya, tenang dengar bacaan Al-Qur'an. Nah, kalau kita marah mendengar bacaan Al-Qur'an, terlebih kita mengetahui artinya ini ada sesuatu dalam hati kita, ada penyakit dalam hati kita.
Ya, karena orang-orang munafik dulu nggak suka dia, tidak suka. Itu dalam baca Al-Quran. Oleh karenanya ketika kita mendengar bacaan Al-Quran yang penuh dengan syarat-syarat qiraah ya, bacaannya bagus itu ya, tajwidnya bagus, kena, itu akan tenang jiwa kita, Pak. Makanya beda sama suara bagus tapi tajwidnya rusak, ini sakit bikin tak tenang jiwanya. Makanya diutamakan tajwid dulu, tajwid makharijul huruf. Nanti lagu nantilah. Kebanyakan kita kebalik kan, lagu dulu. Ikutin seseh itu tapi hancur bacaan kita, aduh kacau nih. Ini enggak membuat kita tenang. Bahkan kalau ada imam bacaannya rusak, kemudian akhlaknya buruk. Ya kan dalam satu riwayat yang keluar kalau Imam Tirmidzi hadisnya sahih dan Ibnu Majah, kemudian dia termasuk wa imamun qaumuhu lahum karihun. Jamaahnya enggak suka. Dia jadi imam tapi jamaahnya nggak suka. Yang nggak sukanya disebutkan Imam Suyuti adalah perkara akhirat. Contoh, bacaan Qur'annya rusak, akhlaknya buruk, suka bohong, hutang nggak dibayar misalnya kan. Termasuk buka aurat. Nah ini kalau jadi imam ya tolonglah jangan pakai celana pendek lah, keluar olahraga janganlah. Habis wibawa kita, aduh ini imam kok pakai celana pendek gitu ya. Jangan, wibawa rusak. Artinya akhlaknya buruk, ya kan? Nggih, Pak. Agamanya rusak. Suka minum khamr misalnya, waliyadzubillah. Jadi imam dan jamaahnya nggak suka. Di antara sholatnya tidak diangkat sejengkal. Ada 3 golongan yang tidak diangkat sholatnya sejengkal. Kata Imam Suyuti, sholatnya sah tapi pahalanya kosong. Sama seperti puasa, ya kan? Puasanya sah tapi pahalanya kosong. Ruba amalin, ruba shaimin hadduhu min siyami al-ju' wal atash. Tahu banyak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang dia puasa cuma dapat lapar dan haus. Tapi ulama sepakat menyebutkan puasanya sah tapi pahalanya nggak ada. Di antaranya nggak penuhi syarat-syarat ya mendapatkan pahala puasa, sama seperti ini. Oleh karenanya ya kita belajar terus Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW ya agar kita mendapatkan ilmu, dan dengan ilmu tersebut kita semakin takut kepada Allah. Karena orang yang takut kepada Allah itu hanya orang yang berilmu. Adapun orang yang tidak berilmu, dia melawan syariat Allah, ya kan, dia menentang ya hukum-hukum Allah, dia meremehkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka ya ini orang yang tidak berilmu. Adapun orang yang berilmu, dia tahu tentang hebatnya perkara hisab di akhirat, dia akan takut, Pak. Dia akan takut. Saya pernah ketemu seseorang ya, dia kelompok keras dia, ya kelompok keras. Jadi dia taubat, sudah keluar dia taubat. Jadi dia sama anak, ternyata Abu Wardah antum ya Ustaz. Hampir setiap majelis nama antum disebut, subhanallah. Alhamdulillah bilang kan dapat pahala kita. Ya ini jamaah tahzir, subhanallah. Ya. Jadi kalau dia ketemu minta maaf, selalu ketemu minta maaf. Ada apa minta maaf lahir batin? Ada sesuatu yang besar yang dia lakukan, subhanallah. Ini sudah mulai datang ilmu kepadanya tentang bagaimana hisab nanti berat di akhirat. Bagaimana hukuman ghibah itu berat di akhirat. Bagaimana ada neraka dan surga. Bagaimana ada azab kubur, nikmat kubur di akhirat. Dan dia tahu tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atadruna mal muflis, siapa kalian yang tahu tentang orang yang bangkrut di akhirat. Nah semakin berilmu dia takut kepada Allah, sehingga apa? Dia berusaha untuk menyelesaikannya di dunia, minta maaf, hutang dibayar dan seterusnya. Ini orang berilmu. Kalau orang nggak berilmu dia cuek banget gitu kan? Karena nggak ilmu belum sampai kepadanya. Tapi kalau sudah ilmu datang kepadanya, dia sangat khawatir karena dia tahu tentang dibalik misteri kematian setelah kematian, subhanallah. Makanya kalau orang seperti ini dia akan takut, Pak. Talik ulur ketika ada sesuatu yang haram yang menggiurkan perkara dunia di hadapannya, tapi dia berilmu tentang hari berbangkit, hari kiamat. Tarik ulur tuh, imannya tuh berat tuh. Terima enggak ya, tolak. Walaupun ujiannya berat setelah itu. Ya, sebagaimana telah kita sebutkan, ada seorang yang beriman, dia disuap dengan 1 M di hadapannya, di uang gitu ya. Dia bukan cuma janji, langsung dibawakan uang gitu ya. 1 tas gitu ya. Ditaruh di depannya, ya disuruh supaya dia bebas hukum. Ini luar biasa kalau 1 M, Pak. Kalau cuma 1 juta ya kecil mungkin. 1 M dilihatkan di hadapan kita, dan dia tinggalkan itu karena dia tahu tentang hari berbangkit. Karena dia tahu tentang apa? Musibah
setelah kematian adanya azab kubur, berat baginya. Ini hanya orang yang berilmu yang mengetahuinya. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, carilah hatimu, ketenangan jiwamu di 3 tempat. Yang kita sebutkan pertama apa? Inda sima'il Quran, ketika mendengar Al-Quran. Yang kedua, inda majalisi zikri, ketika di majelis zikir. Ya Allah, majelis zikir, majelis ilmu. Nah, itu alhamdulillah majelis ilmu. Tenang jiwa kita itu Pak, majelis ilmu. Karena malaikat itu malaikat mohonkan ampun kepada orang yang yang hadir di tempat sholatnya. Ketika dia di rumahnya dia berwudu, kemudian dia datang ke masjid, tidaklah dia datang ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah, ya maka dihitung pahala ya sholat selagi dia tidak pindah dari tempat tersebut, tidak keluar dari masjid tersebut. Ya ada apa lagi terlebih ada taklim ya. Ini kesempatan, karena sesuatu yang paling mudah antara maghrib dengan isya. Adapun waktu yang lain berat ya, waktu yang lain berat. Yang paling mudah adalah antara maghrib dengan isya untuk mencari keberkahan tersebut. Indah majalis zikr. Apa tadi yang pertama tadi? Untuk mencari keberkahan, mencari ketenangan jiwa. Kata Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah, pertama inda sima'il Quran, ketika mendengarkan Al-Quran. Yang kedua, inda majalis zikri, ketika di majelis ilmu. Yang ketiga, inda awqatil khalwah, ketika sendirian Pak beribadah kepada Allah. Ini dia, sendirian. Dan ini biasanya sholat malam ya. Ini Pak kita cari nih tempat ketenangan itu, sendirian. Kita kalau sholat rame-rame ini beda lah, ketika ini untuk menunaikan sholat jamaah yang nggak bisa kita meninggalkannya karena riya, takut riya, keserakut sum'ah enggak, takut ujub enggak, karena ini syiar Islam yang kita harus tegakkan. Wajib bagi laki-lakinya sholat berjamaah, mau tidak mau harus keluar. Ada waktu-waktu khusus, dan ini berlaku bagi laki-laki wanita, yaitu apa? Inda awqatil khalwah, ketika ya sendirian dan dia bermunajat kepada Allah. Itu nggak ada yang melihatnya Pak, hanya kita sama Allah Subhanahu Wa Taala sendirian. Ini lebih ya diterima ibadahnya. Oleh karenanya ya kita ingat kepada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ini amalkan ya, amalkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'arra minal lail. Kita sering ini dengar, tapi kadang mengamalkannya berat Pak. Coba sekali-sekali paksa jiwa kita nih. Man ta'arra minal lail, siapa yang dia terbangun dari malam, entah kokokan ayam, kaget ya bangun malam. Kemudian dia berkata, ini hafalkan hadisnya ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Muslim. Kemudian dia berkata apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kemudian dia berucap, Allahumma firli, ya Allah ampunkan dosaku. Atau dia berdoa dengan doa yang lainnya, maka kata Nabi sallallahu bersabda, pasti diterima doanya. Kemudian Nabi sallallahu melanjutkan, wa in tawaddu'a wa shalla qubilat salatuhu. Kalau dia ngambil air wudu, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka sholatnya pasti diterima. Ini sulit ya, berat. Makanya kita usaha kalau bangun malam ya jangan sekedar bangun lah, kencing, tidur lagi. Ini orang orang awam. Kita beda, kita udah ngaji kan. Apalagi Ramadan Pak, ya Allah, kalau Ramadan pahala dilipat-lipatkan ganda. Maka biasakan dulu sebelum datang Ramadan kebiasaan baik itu. Nanti ketika ada Ramadan datang, kita sudah terbiasa melakukan amalan tersebut yang dilipat gandakan pahalanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dihafalkan ini. Sekarang mudah. Bapak tinggal klik aja di Google ya, doa atau hadis Nabi atau bacaan ketika terbangun malam. Itu muncul tuh hadis riwayat Imam Muslim. Ya, hadis riwayat Muslim. Sekarang mudah itu. Maka ditempel di print gitu ya, atau ditulis, ditempelkan di tempat tidur kalau kita nggak hafal. Tapi nanti lama-lama kan hafal. Kapan lagi kita mulai kebaikan tersebut ya? Banyak kita terbangun malam tapi terlepas dari kebaikan itu. Ya, terlepas dari kebaikan itu. Ya, paksa jiwa kita untuk berbuat baik, yaitu amal saleh. Tayyib, hadis pembahasan Bahjatun Nadhirin Syai'un Salihin. Hadis yang selanjutnya, wan Abi radhiyallahu anhu
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu bersabda, wa ma yazalul bala ya bil mu'minina wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'atun. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, haditsun hasanun sahih. Hadisnya sahih. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang mukmin atau mukminah, seorang mukmin laki-laki dan wanita yang dia tertimpa musibah terhadap dirinya, hartanya, anak-anaknya, ya, sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, hatta yalqallaha, sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, wa ma alaihi khati'atun, sampai tidak ada dosa sedikit pun. Ternyata musibah-musibah itu menghapus dosa. Tapi harus sabar, Pak, ya. Bapak kalau kena musibah, jancuk. Nggak dapat pahala, dapat dosa. Jancuk, gimana itu? Ya, saya pernah dengar tuh kata-kata itu, Pak. Apa ya? Apa? Ya, itu kalimat itu. Ya Allah. Kesandung batu dia, bukan kalimat Allah, jancuk. Saya dengar itu mau ketawa juga, ya udah tahu bahasa apa itu. Apa itu? Apa itu, Pak? Zaman perjuangan Belanda itu nama tank. itu menunjukkan sebuah tank. Oh iya. Oke. Iya. Iya. Iya, iya. Oh gitu ya. Alhamdulillah ya, itu makna yang benar. Tapi niatnya nanti tergantung dari hati seorang. Kalau niatnya dia marah tuh biasanya marah, Pak. Tapi itu beda ya, beda-beda. Kita pernah ketemu orang ketika dia, iya. Ya ini harus diluruskan maknanya. Sehingga seorang ketika dia marah atau dia lampiaskan kemarahan kepada orang, dia nggak kalimat ini. Ya, sama seperti makna seperti ini, Pak. Kalimat kalbun, anjing. Anjing bagus ya, hewan Allah. Tapi untuk kemarahan ini menimbulkan apa? Sesuatu yang mudarat. Artinya niatnya seorang hamba, ya kita luruskan. Ya, niatnya seorang hamba. Artinya ketika kita kena musibah, mestinya kita baca apa? Alhamdulillah dulu, atau alhamdulillah ya ala kulli hal. Ini sunnah dari Nabi SAW. Ya, ini tergantung niat kita masing-masing ya. Tergantung niat kita masing-masing. Ya. Oleh karenanya intinya semua musibah, apapun musibah tersebut adalah menghapus dosa-dosa. Kalau dia sabar, dia nggak mencela, mencaci yang hanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia yang tahu tentang isi hatinya dari ucapannya, entah dia jengkel ya kan dari kalimat tersebut meskipun kalimatnya baik ya, dan dia sabar, dia nggak marah-marah, maka semua musibah tersebut menghapus dosanya. Hatta yalaqallah, sampai dia bertemu dengan Allah dengan musibah yang begitu banyak, sampai dia tidak memiliki dosa sedikit pun. Subhanallah, rahmatnya Allah, Pak. Makanya ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah ya, yang disebutkan apa? Orang ahlul afiyah, ini sudah kita sebutkan sebelumnya untuk mengingat. Ahlul afiyah itu orang yang dia sehat wal afiyat. Ketika hari kiamat dia melihat ahlul bala, orang yang dapat musibah di dunia, as-sawab, pahala yang begitu besar. Maka cita-citanya adalah apa? Hidup di dunia, kemudian ya dia ingin kulitnya digunting-gunting di dunia. Bil makarid, dengan gunting. Nggak ada orang yang dia pingin bebas dari penjara misalnya, nggak usah jauh-jauh ya. Dia ingin disiksa, dia ingin digunting-gunting, nggak ada. Ini karena sudah melihat pahala di hadapannya di hari berbangkit, hari kiamat. Ya, maka keyakinan yang dia dapatkan ilmu ketika di dunia sudah ada di hadapannya, maka dia ingin hidup kembali. Ya, dia ingin apa? Disiksa, dikasih musibah sampai kulitnya digunting-gunting. Oleh karenanya, ya kalau kita ada sakit, misalnya sakit tidak kunjung sembuh ya, kita sabar kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. Jangan berkata-kata dengan kata-kata yang mendatangkan murkanya Allah. Makanya dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim, dua riwayat yang berbeda tapi riwayat Imam Muslim, idza hadartum al-marid, jika engkau mendatangi orang yang sakit atau orang yang meninggal kematian, ya, maka fala taqulu
ya illa khairan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Janganlah kalian mengatakan kata-kata yang jelek. Artinya perkataan kata-kata yang baik. Kenapa? Karena malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Ini diantaranya ya, kalau kita hadir di tempat kematian atau menghadiri orang yang sakit, kita berkata-kata yang baik. Kenapa? Karena saat itu malaikat mengaminkan kata-kata kita. Mengaminkan kata-kata kita. Ya. Karena di balik musibah yang menimpa dirinya ada pengampunan Allah Subhanahu wa taala ketika dia sabar. Makanya juga dalam riwayat disebutkan apa? Mayusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu lahu min khotoyahu. Tidaklah seorang hamba dia kena sakit gitu ya, sakit apa aja, kemudian tertimpa kesedihan, ketimpa kegundah gulana, kesedihan ya kan, kemudian sampai duri yang menusuk dirinya, maka semuanya itu adalah menghapus dosa-dosanya, menghapus dosa-dosanya. Dan kita nggak akan pernah lepas dari ujian, pasti ada ujian ya kan, entah ditinggal wafat oleh anaknya ya kan, istrinya, dan dia bersabar. Dan musibah yang paling besar adalah kematian ketika di dunia, dan dia bersabar, maka semuanya itu adalah menghapus dosa-dosanya ya, menghapus dosa-dosanya ya. Apa yang dapat diambil dari hadis ini? Ya, yang dapat diambil dari hadis ini, ya. Bisyaratul mu'minil mubtala. Jangan salah baca ya, ada yang salah baca busyarah. Kalau busyarah itu beda sama bisyarah. Beda juga dengan kata-kata basyarah. Ini pentingnya bahasa Arab. Salah harakat, salah arti. Kalau di sini maksud adalah bisyarah. Bisyarah itu kabar gembira kepada orang-orang mukmin terhadap orang yang kena musibah. Mubtalah isim maf'ul dari ibtala. Pernah belajar bahasa Arab ya? Pernah ya? Jadi kalau baca Arab gundul seperti ini kita sudah paham. Makanya pentingnya ini ilmu nahwu sorof. Tapi biasanya sunnahnya belajar bahasa Arab itu tadinya banyak ya kan? Lama-lama tinggal ustadznya sendiri. Ya kan, itu memang di mana-mana gitu Pak, belajar bahasa Arab tuh, nahwu sorof, belajar bahasa Arab, kosakata ngapal gitu ya. Ujian berat ya. Nanti ada kenikmatan sendiri ketika antum bisa membaca kitab-kitab para ulama, dan semuanya itu di kitab-kitab para ulama berbahasa Arab, sehingga kita nggak taklid kepada penterjemah. Saya pernah cek terjemahan itu, ternyata dari kitab aslinya nggak semuanya dicantumkan Pak sesuai kemauannya dia. Jadi kita tidak dapat faedah banyak. Ada kadang-kadang ada disembunyikan yang nggak amanah terjemah, disembunyikan dia, ternyata dibaca sampai habis ternyata seperti ini faedahnya. Karena kita dipaksa untuk ngikutin sang penerjemah pikirannya apa maunya. Ini nikmatnya kita sudah baca kitab sendiri dan bisa paham ya. Dan ini butuh waktu yang menghafal mufradat. Kita dulu suruh ngapal mufradat kosakata gitu ya, kayak misalnya babun, pintu, dan seterusnya, tentang benda-benda, kata-kata sifat gitu ya. Itu sehari 10. Ya kalau seumur hidup antum umur 20 tahun udah lumayan tuh, 10 kali 20 tahun. Banyak, dan itu intinya kosakata Pak. Kalau kita baca kitab-kitab para ulama intinya kosakata. Kemudian nanti baru belajar nahwu sorof. Nah, biasanya kalau belajar nahwu sorof langsung tanpa disertai dengan kosakata bingung biasanya. Karena nggak tahu artinya. Biasanya lebih mudah ketika mempelajari nahwu sorof itu sudah banyak kosakata yang dia hafal. Ini diantaranya. Tentunya semua itu nikmat karena Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ini, ya, bisyarah atau basyarah atau busyarah bacanya. Tapi di sini maksudnya karena kalimat sebelumnya adalah disebut tentang apa? Al-mu'min al-mubtala. Berarti tentang berita gembira, bisyarah bacanya. Yaitu kabar gembira bagi orang mukmin dan juga orang mukminah tentang ya orang yang dikenai musibah. Karena isim maf'ul. Ya, isim maf'ul itu orang yang dikenai musibah, mubtala. Makanya dalam hadis juga disebutkan man ra'a mubtalan. Nah, ini dia. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim ya. Man ra'a mubtalan. Siapa yang dia melihat orang yang kena musibah. Mubtalan isim maf'ul. Kemudian dia berkata atau dia berucap
Nih Nabi SAW sebutkan. Dia mengatakan apa? Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Maka kata Nabi SAW, lam yusibuhu dzalikal bala. Musibah yang dia lihat tersebut, yang menimpa orang tersebut, tidak akan menimpa dirinya. Ini penting, Pak. Maka dalam syarah Hisnul Muslim min Adzkaril Kitabi was Sunnah oleh Imam An-Nawawi, Hisnul Muslim itu Imam Nawawi punya ya kitab. Itu kumpulan kitab-kitab hadis. Judul artinya adalah senjata seorang muslim. Biasanya diartikan dengan zikir pagi dan petang. Ya kan, paham kan? Itu kalimatnya dari kata-kata Hisnul Muslim min Adzkaril Kitab was Sunnah, punyanya Imam An-Nawawi, Abu Zakaria An-Nawawi Asy-Syafi'i. Kita kalau baca-baca kitab gitu kita enak gitu ya. Tapi kalau baca terjemahan susah. Tapi ini bertahap-bertahap. Nah, di situ sebutkan apa? Man ra'a mubtalan, makna man ra'a mubtalan, yaitu siapa yang dia melihat orang yang dikenai musibah, yakni binau'in minal amradi wal asqam, yaitu berkaitan musibah yang dia lihat itu baik musibahnya berkaitan dengan dunia, yaitu orang yang kena penyakit kah, atau misalnya kecelakaan kah, atau juga ya dalam syarahnya au ya bibu'di anillahi wa an dinil hanif, ataupun musibah yang berkenaan tentang orang tersebut dikasih musibah jauhnya dia dari Allah, melakukan maksiat. Nah, itu bahasa kita. Baca doa ini, Pak. Kalimat ini. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yusibuhu dzalikal bala. Musibah itu tak akan menimpa dirinya. Ini sunnah ini lengkap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Pak. Kadang-kadang kita juga lemah ya. Lemahnya apa? Malas baca gitu kan. Hadir majelis ilmu juga kadang lewat aja kan gitu ya. Tapi alhamdulillah lewat dapat pengampunan Allah, Pak. Yang minimal kita keluar dari majelis ilmu ada oleh-oleh hafalan ini, hafalan. Ya kalau kita di pondok biasanya kita ditulis ya. Tapi kalau di sini kan enggak lah. Ya cuman nanti kita aktif. Setelah kita keluar kita tulis tuh kalimat itu. Apa tadi yang pertama yang kita disuruh tadi mencari mantaro minal lail. Ya Pak ya, nanti dicari ya. Kan sekarang mudah tuh di Google. Yaitu doa ketika terbangun malam hari. Ya, ini tadi yang kita sebutkan. Kedua ini doa dari Nabi SAW ketika melihat musibah. Ya, kalau kita kan panjang ya. Kalau kita dihentikan panjang. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin man khalaqa tafdila, panjang. Tapi diingat nih ada dua nih PR-nya nanti setelah keluar dari, agar kita berkah hidup kita dan dari umat muslim. Semuanya dari muslim. Ya, dari muslim, agar musibah-musibah yang berkaitan tentang dunia, sakit, kecelakaan dan yang lainnya, ataupun musibah yang Allah berikan kepada orang tersebut tentang perkara jauhnya dia dari Allah, orang maksiat dan yang lainnya. Itu ya. Maka bacanya adalah bisyarah, kabar gembira. Kalau dibaca busyarah artinya apa? Mukafaah buat ustadz. Apa istilahnya tuh? Amplop lah ya. Bahasa kasarnya amplop tuh busyarah baca ya. Kalau basyarah bacanya salah karena sama huruf-hurufnya nih. Tinggal apa bacanya, harakatnya apa. Kalau dibaca basyarah artinya yang cantik ya, kecantikan. Beda ya. Ya ini beda. Ini pentingnya belajar bahasa Arab juga ya. Sekilas saja untuk menjelaskan karena ada kalimat itu ya. Qala Allah tabaraka wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ya kabar gembira bagi seorang mukmin yang dikenai musibah atau terkena musibah, Allah ampunkan dosa-dosanya. Ya ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Ya, wa basyiris sabirin, yaitu ya kami pasti akan membuat kalian atau menguji kalian dengan sesuatu. Apa itu? Rasa takut. Ada pernah kita rasa takut kan? Takut. Ada rasa takut. Itu uji, dan semuanya itu Pak, ujian yang menghapuskan dosa-dosa. Pasti kami akan menguji kalian apa? Sedikit rasa takut. Ya, walju, kelaparan. Ya kalau lapar kita nggak susah, jarang lah. Kalau ditarakan kenyang terus kita. Kajian aja ada makanan. Kajian ada makanan Pak, ya Allah. Kita kalau di pondok nggak ada Pak. Ini ya Allah, kajian makanan. Kadang-kadang ya ujian juga ya, kurang fokus ya.
Ustadznya juga kadang kurang fokus ya, karena yang dilihat makanan gitu ya. Tapi nggak, ya, alhamdulillah lah, bisa hadir aja alhamdulillah. Ya kan, alhamdulillah gitu ya. Ya, alhamdulillah. Yang penting bisa fokus ya. Artinya ada oleh-oleh setelah duduk majelis ilmu. Ya ada lah yang dibawa. Ya, untuk mengangkat kejahilan dan menambah ilmu ya dan keimanan dengan ilmu tersebut. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala uji apalagi ya harta. Makanya kita punya harta kadang hartanya hilang, ya kan, itu ujian, Pak. Bapak pernah kehilangan harta? Iya, kehilangan. Pasti adalah harta kita yang hilang, misalnya HP hilang, ya kan. Itu pasti gundah gulana, ya kan. Masih mending lah Bapak ucapkan alhamdulillah. Cuman HP yang hilang, istriku enggak hilang. Kalau istri hilang, waduh. Enggak bisa tidur meskipun uang banyak, Pak. Aduh, naudzubillah min dzalik. Artinya ada musibah yang lebih besar gitulah, membuat kita ringan. Membuat kita ringan. Makanya, Pak, kalau ada musibah nimpa kita, kita ingat, orang terdahulu musibahnya besar, maka menjadi ringan kita. Ada kematian, ingat kepada Nabi Sallam. Nabi Sallam anaknya begitu banyak, tapi banyak yang meninggal juga, subhanallah. Ringan kita. Kita lapar, misalnya istri, ya kan, enggak gajian, marah-marah gitu, misalnya gajian tertunda, ya kan, kasih Nabi kita Muhammad SAW, riwayat dari sahabat yang mulia, ya, menyebutkan apa? Alastum fi ta'amin ma syarabin ma syi'tum. Ya, bukankah kalian itu makan sekendakmu? Artinya kalian tuh banyak makanan, enggak sampai kekurangan makanan. Dan sahabat ini mengatakan apa? Ini hadis dari Imam Tirmidzi, wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis sahih, perkataan sahabat ini. Ya. Padahal aku melihat nabi kalian. Ya, coba lihat. Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mayajidu minad daqal wa ma yamla'u bihi batunahu. Makanan Nabi sallam sering lapar. Sering enggak ada makanan di rumahnya, subhanallah. Cuman sekedar kurma yang jelek aja nggak ada. Makanya Nabi SAW sering puasa, Pak. Nabi SAW tanya kepada istrinya, ada makanan hari ini? Kalau nggak ada makanan, niat puasa sunnah. Ya, karena puasa sunnah itu meskipun tidak sahur nggak apa-apa. Ya. Dan riwayat yang lain banyak menyebutkan di rumahnya istri Nabi SAW itu sering tidak mengepul asap. Artinya nggak masak, Pak, subhanallah. Kita ini makan, ya Allah, kan. Maka saya sedih kalau ada makanan cuman separoh dicuil, disisain separohnya, ya Allah. Makanya kita belajar sunnah ini biar apa? Biar paham syariat Rasul yang murni dari sumbernya, yang Allah Jalla wa'ala embankan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir. Yang kita cinta dengan lisan kita, buktikan dengan amal kita. Ini ahlus sunnah wal jamaah namanya. Makanya kalau kita terutama undangan makanan ya, undangan apa, nikahan, ya itu kalau kita perhatikan orang gitu, kadang-kadang dia makan sedikit dan ada slogan jangan dihabisi. Kalau dihabisin kata nanti kesannya RKS. Ini majelis sunnah, sunnahnya malah harus dihabiskan karena kita nggak tahu di mana tempat keberkahan, gitu ya. Makanya kita usaha nih pelopor buat kita nih, biar nanti anak-anak kita nikah gitu ya, Bapak usaha pelopor ahlus sunnah nih, tulislah di undangan itu tidak menerima amplop gitu. Misalnya itu, tapi walaupun Bapak terima nggak apa-apa. Cuman ini kalau Bapak mampu lah ya, biar yang datang itu orang-orang miskin nggak ada beban, dan dia mendoakan Bapak betul-betul, subhanallah. Dan ini jarang terjadi seperti ini, kecuali orang-orang yang kasih rahmat sama Allah lah. Dan usaha juga jangan nutup jalan. Jalan raya jangan ditutup. Keberkahan bisa diangkat, Pak, rumah tangga tersebut karena tutup jalan, karena ada acara kita. Karena banyaknya orang dijolimin. Kita ahlus sunnah. Karena kita sudah belajar kan tentang hukum ya menghilangkan gangguan di jalan. Dan kita jangan bikin malah gangguan di jalan. Meskipun kalau itu jalan umum, bukan jalan nenek kita. Kalau nenek kita nggak apa-apa lah. Jalan umum, usaha. Masukkah? Oh, masya Allah. Iyalah, insya Allah. Oh, oke. Enggak apa-apa. Itu sekilas ya. Itu sekilas, subhanallah ya. Artinya kita berusaha untuk sebaik mungkin. Ya kalau sudah berlalu mau diapain ya, kita istighfar kepada Allah, ya kan, kita mohon ampun kepada Allah. Nanti setelah itu kita usahakan kalau ada acara-acara gini, Pak, kita undang orang-orang miskin. Orang-orang yang rajin sholat jamaah. Karena itu yang kita harapkan doanya, Pak. Berkah rumah tangga itu untuk buat istri anak-anak kita. Kita usahalah. Kita usaha. Ya ini agar kita mendatangkan keberkahan Allah. Kemudian kalau makan, jangan keburu-buru dicuci
tangannya, kan hadisnya sahih itu riwayat Muslim kan, sebelum apa? Dijilatnya. Ini bukan jorok, bukan Pak. Kita tinggalkan itu, kita Ahlus Sunnah, kita cinta Nabi, buktikan itu. Katakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat, buktikan. Kalau pakai sendok misal garpu ya dijilatin garpunya. Karena disebutkan tidak tahu di mana keberkahan tersebut. Bahkan sampai menandakan itu pentingnya, karena kita nggak tahu berkahnya agar kita makan keberkahan. Kalau nggak mampu minta dijilatkan juga. Kita nggak sampai gitulah. Pak tolong jilat, nggak sampai lah gitu. Ya kan? Nggak sampai lah gitu kan? Artinya itu untuk penguatan kalau itu penting sekali gitu nah. Ya Allah, kadang-kadang kita kan banyak hal yang demikian ya. Itu mungkinnya. Nggih Pak, monggo Pak Ustaz. Nggih. Nggih. Iya. Nggih. Nggih. Apakah diperbolehkan atau sama halnya yang dengan terjadi di dalam masyarakat mengadakan pesta? Nggih. Iya, artinya semua bentuk kegiatan yang maksudnya mengganggu jalan kaum muslimin ya, mengganggu jalan kaum muslim, apalagi kegiatan agama ya. Kalau nggak bisa ya kita ada salah jalan lah buat mereka jalan ya. Karena hadisnya jelas ya, hadisnya jelas, tidak boleh menutup gangguan jalan. Bahkan ini adalah iman yang paling kecil ya kan. Iya betul. Iya betul. Iya. Iya betul. Iya. Iya. Ini kita sebutkan yang abdolnya ya. Abdolnya kita jangan menutup lah, karena itu kapasitas umum ya. Kita usaha lah. Karena walaupun nanti ada orang-orang non muslim yang dia misalnya sakit, dia butuh jalan, ini pasti jengkel. Padahal Nabi SAW bersabda wattaqi da'watal mazlum. Hati-hati kalian kepada doa yang dijolimi. Dan di sini sebutkan baik yang dijolimi itu adalah orang yang fasik terlepas dari kefasikannya, ataupun orang kafir terlepas dari kekafirannya. Ya kita usaha. Ini yang abdol ya. Kita usaha. Nggih, Pak Haji. Nggih, betul. Nggih. Nggih. Dia Pak dipakum. Diserup apa? Diserup. Iya, diserup. Makanya kalau kita ngambil makanan yang kuah itu ya sekedarnya. Iya, apa namanya? Dikop. Kalau saya bilang dipakum. Disedot gitu ya. Tapi yang minimal isinya sudah habis lah. Kalau misalnya kita mampu untuk menghabiskan lebih bagus Pak. Karena di situ harus dihabiskan. Memang kelihatan kayak seperti jijik ya. Ya kan kayak apa jijik gitu ya. Artinya isinya kalau di tempat-tempat umum yang penting isinya lah. Beda dengan halnya Pak, larangan makan berdiri, minum berdiri. Ini ada khilaf di antara ulama. Jangan langsung dikatakan haram. Adapun ini nggak ada sudah khilafnya. Adapun kalau makan berdiri khilaf di antara ulama. Pertama yang menyebutkan yang abdol duduk. Kalau air jam-jam berdiri. Ya kan? Air jam-jam berdiri. Adapun makan kalau ada hajat, kebutuhan gitu kan, boleh makan berdiri sebagaimana riwayat Ibnu Umar. Tapi yang abdol tetap duduk. Jangan dimutlakan siapa yang makan berdiri pasti haram. Nah, ini karena dia ada khilaf. Adapun yang kita sebutkan sebelumnya tidak ada khilaf. Demikian Pak Haji ya. Ya kita usahalah membuat yang terbaik ya, agar kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita cari yang afdal ya. Ya. Mungkin yang kita sampaikan ya, masuk ya. Masalah kurangan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.